Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ke-6. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ditulis oleh Syekh Abdullah Nasih Ulwan, juz yang pertama itu memuat 4 fasal. Fasal yang pertama, Az-zawaj al-masali wartibatuhu bitarbiyah. Nah, ini yang sedang kita pelajari. Yang kedua, as-su'ur an-nafsi nahwal aulad. Yang ketiga, ahkamun amatun tata'allaku bil maulud. Yang keempat, asbabul inkhiraf indal aulad wa mu'alajatuhu. Yang sudah kita pelajari az-zawaj al-masali. Ini pun belum tuntas. Az-zawaj al-masali wartibatu bitarbiyah ini ada 3 pembahasan. 1, zawaj fitratun insaniyatun, ini sudah kita bahas tuntas. Yang kedua, yang ini az-zawaj maslahatun ijtimaiyatun, juga sudah kita bahas tuntas. Sekarang kita akan bahas az-zawaj intiqaun wakhtiyarun. Pernikahan itu adalah melalui seleksi dan pilihan. Az-zawaj intiqaun wakhtiyarun itu ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama, al-ikhtiyar ala asasiddin. Milih itu harus berdasarkan asas agama. Yang kedua, al-ikhtiyar ala asasil asli wasyaraf. Ini sudah kita bahas. Tinggal nomor 3 ini, al-ightiraf bizzawaj, tafdilu zawatil abkar, dan tafdilu zawat bil mar'ah al-walud. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, al-ightirabu bizzawaj. Wa min taujihatil Islam al-hakimah fi ikhtiyari zaujah tafdilul mar'ah al-ajnabiyah ala nisa'i dhawatin nasab wal qarabah khirson ala najabatil walad wa dhamanan li salamati jismihi minal amrad as-sariyah wa ahatin al-warasiyah wa tausian li dairatit ta'aruf al-usariyah wa tamtinan lirrawabit al-ijtimaiyah. Terjemahannya, di antara bimbingan Islam yang bijaksana di dalam memilih istri adalah mengutamakan wanita yang jauh daripada wanita yang masih ada persinggungan nasab atau masih kerabat dekat. Ini demi kebaikan si anak keturunannya, agar mereka terhindar dari berbagai penyakit menular dan penyakit genetis. Selain itu juga untuk memperluas cakrawala pergaulan antar keluarga dan pada gilirannya akan dapat memperkokoh ikatan sosial masyarakat. Fafi hadza tasdadu ajsamuhum quwatan wa wihdatuhum tamasukan wa solabatan wa ta'arufuhum sa'atan wa intisyaron. Fala ajba antara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad hadzara minaz zawaji bidzawatin nasabi wal qarabah hatta la yansha'ul waladu dha'ifan wa tanhadiru ilaihi ahatu abawaihi wa amradu jududihi. Jadi hal ini maksudnya menikah dengan wanita yang jauh nasabnya
akan menambah kekuatan fisik sang anak, mempererat dan mengokohkan persatuan mereka, serta memperluas pergaulan mereka. Betapa mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi peringatan tentang pernikahan dengan pasangan yang memiliki persinggungan garis keturunan dan kekerabatan. Semuanya itu bertujuan agar kelak sang anak tidak tumbuh sebagai anak yang lemah, yang mewarisi penyakit-penyakit kedua orang tuanya dan nenek moyangnya. Famin tahdziratihi alaihi salatu wassalam fi hadza qauluhu la tankihu al-qarabata fa innal walada yukhlaqu dhabiyan. Di antara peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini adalah sabda beliau, la tankihu al-qarabata fa innal walada yukhlaqu dhabiyan. Janganlah kalian menikahi wanita yang masih kerabat dekat, karena akan melahirkan anak-anak yang lemah dan bodoh. Dalam riwayat lain dikatakan, carilah oleh kamu wanita-wanita yang jauh dan janganlah mencari wanita-wanita yang dekat. Maksudnya yang berhubungan dekat nasabnya. Walaqad asbata ilmul warasah kadzalik. Anna zawaja bil qarabati yaj'alun nasla dha'ifan min nahiyatil jismi wa min nahiyatiz zukai wa yurithul aulada sifatin khuluqiyatin damimatin wa adatin ijtimaiyatin mustahjinatin. Wa hadhil haqiqatu qarraraha Rasulul Islam shalawatullah wassalamu alaihi mundu arba'ata asyara qurunan qabla ayyatiyal ilmu yaqula kalimatahu wa yadhharu lidzawil absar haqa'iquhu. Wa hadhi mu'jizatun li rasulinal ummiyil azim salawatullah wassalamu alaihi tudhafu ila jumlati mu'jizatihi al-bahirati wa ikhbaratihi as-sadiqati. Ilmu genetika telah menyatakan demikian, bahwa pernikahan dengan kerabat dekat akan menjadikan keturunannya lemah fisik dan intelektual, serta mewarisi sifat-sifat moral tercela dan perilaku sosial yang menyimpang. Inilah hakikat dari ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang silam, sebelum adanya ilmu pengetahuan yang menyatakan hal itu. Semua orang yang berilmu dapat melihat hakikat ini. Inilah mukjizat Rasul kita yang buta huruf dan mulia, dan ini merupakan salah satu mukjizatnya yang luar biasa dan prediksinya yang tepat sekali. 4. Tafdzilu zawatil abkar. Wa min taujihatil islami ar-rasyidati fi ikhtiyari zawjati tafdzilul mar'ati al-bikri alal mar'ati as-sayyibi lihikamin balighatin wa fawaida azimatin. Famin hadzal fawaid himayatul usrah mimma yanghasu aishuha wa yuqi'uha fi khabailil khusumah wa yanshuru fi ajwa'iha dhobabul muskilat wal adawat wa fil waqti nafsihi tamtinun li awasiril mahabbati zawjiyati li kaunil bikri majbulatan alal insi wal ilfati bi awwali insanin takunu fi ismatihi wa taltaqi ma'ahu wa ta'arrafu alaihi bi aksil mar'ati sayyib faqat la tajidu fi zawjisani al ilfata at-tamata wal mahabbata al mutabadilata wa ta'alluqal qalbiyah as-sadiqah lil farqil kabir baina akhlaqil awal wa muamalatis sani. 4. Tafdzilu zawatil abkari. Yang keempat adalah mengutamakan gadis perawan. Yang dimaksudkan gadis
atau perawan di sini adalah orang dalam hakikatnya itu belum pernah berhubungan seksual. Tapi kalau sudah pernah, mungkin statusnya masih gadis atau perawan, akan tetapi hakikatnya dia sudah tidak perawan. Nah, yang dimaksudkan di dalam kitab ini adalah seorang gadis atau perawan yang belum pernah melakukan hubungan seksual sama sekali, baik secara pernikahan ataupun tidak melalui jalan nikah, baik melalui nikah ataupun zina. Jadi dia sama sekali belum pernah melakukan hubungan seks kepada siapapun. Jadi orang yang mau mencari seorang istri hendaknya mengutamakan yang masih gadis, masih perawan. Di antara bimbingan Islam yang lurus untuk memilih istri adalah mengutamakan wanita gadis atau yang masih perawan daripada janda, karena adanya hikmah yang jelas dan manfaat yang besar. Di antara manfaat memilih gadis adalah menjaga keluarga dari hal-hal yang dapat menyusahkan kehidupannya, menjerumuskan ke dalam lingkaran pertengkaran, dan mencegah merasuknya kabut permasalahan dan permusuhan. Biasanya kan orang bercerai itu pasti punya banyak sekali masalah. Nah, menikah dengan orang yang masih perawan itu kita tidak ingin memasuki satu wilayah yang penuh permusuhan itu. Pada saat yang sama dapat memperkuat cinta kasih suami istri. Seorang gadis biasanya berwatak mesra, manja, dan selalu patuh pada orang pertama yang menjadi sandaran hidupnya dan yang ia jumpai dan ia mengenal sepenuhnya dengan orang itu. Kebalikannya, seorang janda biasanya tidak dapat merasakan kemesraan yang sempurna, tidak dapat merasakan cinta yang saling bersambut dan ikatan hati yang sejati dari suami kedua, karena perbedaan besar antara akhlak suami pertama dan interaksi dengan yang kedua. Kalau janda itu bisa membanding-bandingkan antara suami sebelumnya dan setelahnya, sehingga kenangan-kenangan terhadap masa lalu terhadap suaminya itu masih ada. Nah, itulah yang menjadikan seorang tidak bisa menemukan suatu kemesraan yang sempurna, tidak bisa merasakan suatu cinta yang utuh. Fala ghorabata anna ra'a Aisyata radhiyallahu anha qad wadzahat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulla hadhil ma'ani. Maka tidak aneh jika kita melihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan nilai ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma qalat lirrasul salawatullah alaihi bima rawahul Bukhari, ketika Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, ya Rasulullah, ara'aita lau nazalta wadiyan wa fihi syajaratun qad ukila minha wa syajaratun lam yu'kal minha fi ayyin minha kunta turti'u ba'iraka. Qala alaihi salatu wassalam fillati lam yurta' minha. Qalat radhiyallahu anha fa ana hiya. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika engkau turun pada suatu lembah yang di sana terdapat sebuah pohon yang sebagian daunnya sudah dimakan dan sebuah pohon lagi yang masih utuh. Lalu di pohon yang mana engkau akan mengembalakan untamu? Beliau menjawab, pada pohon yang belum digunakan untuk mengembala. Lalu Aisyah berkata, fa'ana hiya, maka akulah pohon itu. Hadis riwayat Bukhari. Wa taqsudu bayana fadliha ala baqi zaujat bi'tibari anna Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yatazawwaj bikran ghairaha. Wa qad almaha alaihi salatu wassalam an ba'dil hikam bizawaj bizawatil abkar. Wa qala alaihi salatu wassalam fi ma rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi alaikum bil abkar fa innahunna a'zabu afwahan wa antaku arhaman wa aqallu hibban wa ardha bil yasir. Aisyah mengatakan seperti itu bermaksud menjelaskan kelebihannya dari istri-istri beliau lainnya, bahwa Rasulullah belum pernah menikah dengan seorang gadis selain Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan secara singkat sebagian hikmah menikahi gadis perawan. Beliau bersabda, "Alaikum bil abkar, fa innahunna a'zabu afwahan wa antaku arhaman wa aqallu hibban wa ardha bil yasir." Beliau bersabda, menikahlah dengan gadis, dengan perawan, karena mereka lebih segar mulutnya, paling besar cintanya, paling sedikit dustanya, dan rela dengan kesederhanaan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Kama al-maha alaihi salatu wassalam li Jabir radhiyallahu anhu anna zawaj bil bikri wa yuqawwi janibal ihsani wal iffah. Faqad rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jabir wa huwa raji'un min ghazwati dzatir riqa', "Ya Jabir, hal tazawwajta ba'du?" Qultu na'am ya Rasulullah. "Asayyiban am bikran?" Qultu la bal sayyiban. Qala afala jariyah tulaibuha wa tulaibuka? Qultu ya Rasulullah, inna abi usiba yauma Uhudin wa taraka lana banatin sab'an wa nakahtu imra'atan jami'atan tajma'u ru'usahunna wa taqumu alaihinna. Qala asabata insyaallah. Juga dijelaskan secara ringkas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir radhiyallahu an bahwa menikah dengan gadis itu akan melahirkan rasa cinta, memperkuat sisi penjagaan diri dan kesucian. Rasulullah berkata kepada Jabir saat beliau kembali dari pertempuran Dzatur Riqa', "Hai Jabir, apakah kamu akan menikah lagi?" Aku di sini maksudnya adalah Jabir. Jabir berkata, "Benar ya Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "Dengan janda atau gadis?" Ia menjawab, "Dengan janda." Beliau berkata, "Mengapa tidak dengan yang gadis saja, sehingga kamu dapat bermain-main," maksudnya bercanda dengannya, "dan dia juga dapat bermain-main atau bercanda ria denganmu?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, ayahku tewas pada pertempuran Uhud. Ia meninggalkan 7 orang anak perempuan. Maka aku nikahi seorang wanita yang dapat mengurus dan merawat mereka." Beliau berkata, "Aswabata insyaallah." Kamu benar Jabir, insyaallah. Hadis riwayat Bukhari. Wa mimma yushiru ilai hadithu Jabir anna zawaja bil mar'ati as-sayyib qad yakunu afdhala minaz zawaji bil mar'atil bikri fi ba'dil halat kahalati Jabir radhiyallahu an allati marra dzikruha liyatimma at-ta'awun fi riayatil aitam wal inayati bihim wal qiyam ala amrihim tahqiqan liqaulihi tabaraka ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dari hadis Jabir di atas nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa menikahi seorang janda terkadang lebih baik dari seorang perawan pada keadaan tertentu. Seperti pada kondisi Jabir di atas,
yaitu agar dapat saling tolong-menolong dalam mengurus anak-anak yatim, memelihara mereka, dan memenuhi segala keperluan mereka. Hal ini merupakan implementasi dari firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, Al-Maidah ayat 2. Saling tolong menolonglah kamu semua di dalam kebaikan dan takwa. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tajib.